laki perempuan. Kadang kita yang laki yang perempuan baru paling kok dicoba uang. Punya pikiran kayak gitu, tidak boleh. Karena kita tidak tahu dari anak itu mana yang akan memberi syafaat, akan mengangkat derajat untuk kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu fi auladikum", bersikaplah adil pada anak-anak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. بكثرة الاطلاع على كتب الحديث وبتبحر في علم السنة النبوية يعرف الإنسان كيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى، وكيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وكيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم مع نسائه وأهل بيته، بل كيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس، بل مع أعدائه من الكفار والمنافقين. انظر معنا في المنهل اللطيف. الخامس، الكلمة التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم في حياته ونطق بها شفته سمعناها الآن بآذاننا، وهذه نعمة كبيرة يا إخواني. السادس، كان الإمام مالك رضي الله عنه يدرس في الحديث فلدغته أقرباء 17 مرة ولم يغير درس، وكان إذا جاء إليه السائلون فيأمر الجارية أن تسألهم في أي علم تريدون أن تسألوا، فإن كان سؤالهم في غير الحديث تدخلهم الحالا، وإن كان سؤالهم في الحديث يقول لهم اصبروا، فيغتسل ويتوضأ ويبخر بالبخور ويلبس طيلسانا ويدخل عليهم. السابع، من كلام الإمام الشافعي أن جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة النبوية، وجميع السنة شرح للقرآن الكريم، كما ما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا مدة حياته صلى الله عليه وسلم ولعلهم يتفكرون. هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالقرآن نزل مجملا وبيان تفاصيل مجملاته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ورثته من العلماء الراسخين. انظر تثبيت الفؤاد ومنهل اللطيف. نعم. Alhamdulillah, di pagi ini Allah izinkan kembali untuk kita menelaah rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di hati para alim ulama,
tertulis dalam kitab-kitabnya, sehingga dengannya kita bisa membuka pintu-pintu pemahaman yang membuat kita semakin terang jalan menuju surga. Dengannya bersih hati manusia dan bisa hidup melihat jalan yang lurus hingga bisa menjalaninya dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, muqaddimah kita pagi ini masih berbicara tentang ilmu hadis. Sebelum kita ngaji Sulamut Taufik, dengan memperbanyak mempelajari kitab-kitab hadis, maka kita bisa tahu bagaimana muamalahnya Rasulullah dengan Tuhannya, bagaimana muamalah Rasulullah dengan sahabatnya, bagaimana muamalah Rasulullah dengan istri-istrinya, bagaimana muamalah Rasulullah dengan semua manusia, bahkan bagaimana muamalah Rasulullah dengan musuh-musuhnya yang kafir maupun yang munafik. Dari mana kita bisa tahu? Dengan ittila ala kutubil hadis, dengan kita mempelajari kitab-kitab hadis. Baru kita bisa kenalan dengan kehidupan Rasulullah dalam bermuamalah 63 tahun hidup di dunia. Ketemu ini, ketemu itu, ngadepi ini, ngadepi itu tertulis di kitab-kitab hadis. Sehingga kalau kita baca, maka kita akan kenal. Tak kenal maka tak sah. Dengannya kita akan mengidolakan, mencintai kalau sudah kenal. Masalahnya umat Islam ini ada di dalam kurang mengenal nabinya karena kurang baca kitab-kitab hadisnya. Sehingga kalau sudah tidak kenal, tak tahu kehebatannya, tidak tahu kelebihannya, maka dia tidak sayang, biasa aja. Yakin dia tapi kurang mengenal. Akhirnya dia tidak mencintai, tidak menomorsatukan. Ketutup dengan lebih kenal dengan Ronaldonya, dengan Luminho-nya, dengan Rambo-nya, lebih kenal dengan aktor film, aktor pemain bola, karena dilihat tiap hari, update. Bahkan ada program khusus di TV mengenalkan aktor-aktor itu. Ada program khusus di TV mengenalkan artis-artis itu. Sehingga umat Islam tiap hari didulang dengan yang seperti itu. Oh hebat ya Fulan, Ronaldo, hebat ya. Itu makanan tiap harinya. Yang perempuan dengan artis Koreanya, yang laki dengan artis-artisnya, yang didulang tiap hari mata dan telinga umat Islam kehebatan-kehebatan yang tidak hebat sebenarnya. Sedangkan cerita tentang nabinya, cerita tentang kehidupan nabi tidak didengar sama sekali. Hatta bulan maulid pun tidak dengar kabar tentang nabi. Akhirnya salah dalam mencinta, akhirnya salah dalam mengidolakan. Padahal yang pantas diusahakan sampai mati-matian dalam mencintai adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditarik benang merah masalah umat itu karena kurang kenal sama nabinya, sehingga tidak mengidolakan, tidak pati nganggep, tidak menomorsatukan karena kurang kenal. Kurang kenal sebabnya kurang baca. Kurang baca atau kurang dengar. Gimana untuk dengar tentang Nabi? Ya, di majelis kayak gini kita bisa tahu gimana akhlaknya Nabi, gimana muamalah Nabi sama musuh, sama istri, sama tetangga, sama hewan, sama itu kan tidak dikenalkan. Alhamdulillah sekarang mulai di banyak media sosial teman-teman yang ahli ilmu
membuat program seperti rekom dari saya tentang kenali nabimu. Di TikTok, di IG itu ada lulusan Ahqaf. Gus siapa itu namanya? Kenali nabimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir yang saya lihat kemarin tentang Sayyidina Zaid bin Haritha. Sayyidina Zaid bin Haritha ini dari kecil sama Nabi dianggap sebagai budak awalnya sama orang-orang, dibeli, dimerdekakan, kumpul sama Nabi. Masih umur 9 tahun, 10 tahun, didengar kabar sama keluarganya. Akhirnya dijemput, dipinta ke Rasulullah mau diambil lagi yang namanya Zaid bin Haritha ini. Ya kata Nabi, sekarang kembalikan lagi kepada Zaid. Kalau Zaid mau pulang ke keluarganya, ya tidak apa-apa, saya tidak melarang. Tapi kalau Zaid masih senang di sini, ya jangan dilarang. Akhirnya semua mata tertuju kepada Zaid bin Haritha. Milih siapa ini? Milih hidup sama Kanjeng Nabi atau milih pulang sama keluarganya? Keluarganya semua dengar siapa ini yang dipilih. Kemudian Sayyidina Zaid dengan lantang berkata, aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu ya Rasulullah. Akhirnya ingin tetap hidup sama Rasulullah. Keluarganya suruh pulang. Coba lihat bagaimana perannya Nabi bisa hadir dalam kehidupan Sayyidina Zaid dan bisa mengalahkan peran keluarganya. Artinya tidak mau pisah sama Nabi, walaupun dijemput sama ayahnya, sama keluarganya. Sekarang berapa banyak rumah tangga ini anak sama bapak tidak merasakan ada peran, sehingga kalau suruh milih pergi aja, gak ngefek. Apa bapakku sibuk dewe? Karena tidak hadirnya ayah dalam tarbiyah anaknya, karena kurangnya kasih sayang, perhatian kepada anaknya. Nabi tidak dipilih oleh Sayyidina Zaid kecuali karena Nabi menghadirkan kasih sayang itu dan hadir sebagai seorang bapak walaupun bukan bapak biologisnya. Saking bagusnya akhlaknya Rasulullah, walaupun itu dengan anaknya orang, sampai anaknya orang betah tidak mau pulang. Kita kadang sama anak kita sendiri aja anak tidak betah. Anak mau pergi jauh dari bapak karena kurangnya kita perhatian dan kurangnya kita hadir dalam kehidupan anak kita. Sibuk bekerjaan, saya penting le kontak pangani, tak bayari SPP itu tok. Tapi hadir untuk sebagai kasih sayang, ngobrol bareng, jadi sandaran, jadi andalan, itu tidak didapatkan oleh seorang anak. Ayah hanya pokoknya beras ono nang omah, yang ada di pangan ono. Apa bedanya dengan miara kambing? Yang penting sukete ono. Ayo, engkau ada Idul Adha tak sembelih kon. Kan gitu. Kalau antara ayah dan bapak hanya sebatas makan minum, apa bedanya dengan miara kambing? Tidak hadir dalam tarbiyah, tidak hadir dalam mendidik. Ya, jadi sampai ada orang tua tidak pernah nyium anaknya, tidak pernah anaknya pun salaman, akhirnya jaga jarak. Justru anaknya merasa tersiksa kalau orang tuanya datang. Dan orang tuanya pergi, merata alhamdulillah lega kayaknya. Dan bapak itu kok sesel lagi. Itu ada yang salah dalam muamalah. Dan penyebabnya bodoh, tidak tahu ilmu. Kalau bapaknya ngaji ilmu, tahu bagaimana muamalahnya Nabi sama anak, akan ditiru, akan legowo, akan hadir. Bukan hanya untuk makani, tapi akan hadir sebagai pembimbing.
Itu semua bisa disembuhkan dengan ilmu. Ayo, masih ada waktu. Ini orang tua yang kayak gini, kalau sakaratul maut dia akan sedih, akan melas, karena anaknya tidak pati nanggep mati, umpamanya tak gopur mari nis. Dia tidak akan memprioritaskan. Tapi kalau terjalin hubungan baik, hadir, waduh, maka anak akan memberikan yang terbaik kepada orang tua. Kita sering nuntut kepada anak, harus gini, harus gitu, sedangkan kita sebagai orang tua jarang hadir dalam memberikan sentuhan, perhatian, kasih sayang, dan semacam. Kita sering dengar birrul walidain, bakti sama orang tua, hadis dan Qur'annya banyak sekali, tapi kita jarang mendengar birrul aba, birrul walad, berbakti, memberi kebaikan kepada anak. Yang sering kan anak berbakti kepada orang tua ke anak jarang, karena memang naluri tabiat manusia, orang tua pasti sayang kepada anak, makanya jarang dibahas. Yang sering adalah anak bakti sama orang tua. Kalau orang tua ke anak sudah nalurinya harus sayang, tapi sesekali perlu diingatkan, karena ada oknum-oknum orang tua yang sayangnya hanya sebatas makani, kata Habib tadi, hanya dulang dengan makan minumnya, tapi tidak memperhatikan nilai-nilai agama yang lain dan hubungan penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Ini bisa kita kenali bagaimana muamalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh lagi muamalahnya Nabi. Ini waktunya waktu saya untuk mengenalkan Nabi kalian yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa contohnya lagi? Coba dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki budi pengerti dan akhlak yang menyentuh di hati para sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah peperangan Rasulullah menang, dapat banyak ghanimah, harta rampasan. Nabi bagiin, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Ada sahabat sama anaknya agak telat. Ini bapak bilang ke anaknya, yuk kita datang ngadep Nabi, kita minta bagian. Tuh, pak telat pak, wes didahului banyak orang. Enggak, aku tahu sifatnya Nabi Muhammad. Walaupun telat pasti diusahain. Ya apa caranya dapat? Tidak akan pernah pulang dari pintu Nabi dengan kehampaan. Ayo wis, putar wis. Telat pak, gak kuman pak, paling tinggal sisa-sisanya. Si bapak yakin dalam hatinya bahwa Nabi punya akhlak yang tidak pernah memulangkan tamunya dengan kehampaan. Ya apa caranya? Secara logika sudah habis pak, kata anaknya. Wis entek wis dibagikan. Ayo wis, aku yakin Muhammad itu orangnya baik. Wis ono wis. Oh baik, tapi apa yang mau dibagikan kalau sudah habis? Kan gitu kata bapak. Ayo dah ikut dah. Bapaknya dengan yakinnya bahwa Muhammad itu baik. Datang orang sudah pada pulang semuanya. Kelihatanlah sama Nabi bapak anak ini menunggu giliran untuk dikasih. Saya lupa namanya, dipanggil, ya fulan sini. Belum orang ini ngomong, Nabi bilang, laqad khabbatu laka, saya sudah nyiapin untuk kamu. Sudah spesial. Padahal ini orang bukan orang terkenal, bukan orang dianggap banyak orang biasa. Hatinya mau ngomong sudah didahului Nabi. Saya sudah nyiapkan hadiah untukmu, tak lainkan untukmu, sudah ada. Muhammad. Kata si bapak ke anak, ya mau nggak percaya? Kurang lebih ya kayak gitu ya. Ya pak, lihat
baik kok. Logikanya sudah ada, sudah gak keumanan. Saya sudah siapkan itu untukmu. Siapa yang tidak jatuh cinta sama Nabi? Ya kalau ini orang tamunya, ini orang terkenal, punya nama, bolehlah menyiap. Tapi ini tidak dianggap sama orang-orang pedalaman, sahabat yang tidak terkenal. Tapi bahasa muamalahnya Nabi sama sahabatnya itu loh, saya sudah nyiapkan untuk kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tersanjunglah dia. Kalau digituin, cinta enggak sahabat ini kepada Nabi? Pantesan sahabat itu berani mati untuk Nabi, karena digituin sama Nabi sahabatnya. Begitu indah. Kalau kita kan ada tamu pulang dari haji, pulang dari umrah, ada lah kali aing melolol. Padahal di rumahnya masih ada mungkin punyamu, tinggal songgokmu atau sorbanmu atau gamismu masih ada untuk punyanya kamu. Tapi kita eman ocoy gue VIP gue ocoy. Ada wis sentai sekali zam-zam iki mek kacang kita wis. Akhirnya orang ada di belakang ngomong gak mabrur umroh ya. Oh boleh, gak entuk oleh-oleh. Dia hebat dah akhlak dia, nusuk hatinya orang akhlak itu. Yang benci jadi cinta. Ya, akhirnya sahabat tidak bisa lupa dengan Rasulullah karena kayak gitu indahnya gitu loh. Laqad khaba'tuhu lak, saya sudah nyiapin untuk kamu. Begitu. Padahal mungkin itu punyanya Nabi atau punyanya pribadinya atau punya siapa. Nabi mengalah untuk itu. Diangkat namanya padahal bukan orang terkenal. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Kita minta semoga kita dapat akhlaknya Nabi. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi jangan muji saya ya. Mana Beb? Katanya sudah disiapkan Beb. Allah, langsung tak bacain sholawat kamu sama saya. Nah cerita-cerita kayak gini membuat hatinya umat tergugau. Kayak gitu Nabi. Iya Nabimu kayak gitu. Tidak pernah ngecewain orang. Apalagi kalau kamu susah apa, kamu tawassul sama Nabi tidak ngecewain, pasti dimintain sama Allah. Jadi kalau kamu tahu bahwa Habib baik, Habib itu enakan orangnya, misalnya jalur utangan pasti dikei. Misalnya kamu dengar kabar nih Sejadroto ini bahwa Habib itu orangnya baik, tidak pernah nolak. Pas sampean kepepet tidak duit. Kira-kira sampean datang tidak ke saya? Hah? Pasti sampean datang. Walaupun sampean malu, pasti kayak kira kecewa. Iya kan? Kenapa? Karena sampean yakin Habibnya baik. Kayak kira kecewa, wes lah, tenang. Ditutupi gak anak uang roh, wes tenang. Sampai datang ke sini. Karena sampean yakin. Tapi kalau sampean tahu ada orang itu medit cerai, ya bot, nanti merono sampean. Mau ke sana, mau utang sampean sana. Tak oleh utangan, oleh cacaan, gitu ya. Jadi sekarang yang yakin, bener yakin nabinya itu nabinya baik. Kok sih datangi rumahnya orang, makhluk lain, tempat lain, datang ke nabinya, sholawati dia, sambung hati sama dia, tawassuli dia. Kan Quran malah Allah yang ngasih informasi, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Kepikiran kalau sampean susah, kepikiran kalau sampean tidak selamat, kepikiran kalau sampean masuk neraka. Itu nabi kita. Mak pas cuma urusan fulus, mak pas cuma urusan utang, kepikiran kan si utang boleh. Kanjeng Nabi cuma beri bab utang melolo sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Muamalah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun, al kalimah, kalimat yang kita dengar yang pernah keluar dari lisan Rasulullah itu bisa kita dengar juga, telinga kita bisa dengar walaupun hidup di tahun 2026 lewat bacaan hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Jadi kalau lagi baca hadis itu, kalimat itu pernah keluar dari lisannya Nabi ya. Innamal a'malu binniyat
Oh, itu kalimat pernah keluar dari lisan Nabi ya. Telinga kita pada 2026 ini bisa dengar ya kalimat yang sama yang pernah diucap oleh Nabi Muhammad. Orang pencinta itu kan begitu. Orang pencinta itu kan akan sesuatu yang berhubungan dengan yang dicinta akan membuat dia ingat sama yang dicinta. Oh, itu kalimat pernah keluar dari lisannya Nabi. Akhirnya senang dia ngucapin kalimat itu. Kayak sampean punya lagu nostalgia pacarnya dulu. Kalau sudah dengar lagi lagu itu apa, merangsang enggak? Ini lagu dulu waktu SMP, ini dulu waktu di bawah pohon apa? Bukan ceri, yang di alun-alun yang banyak gantungannya itu loh. Di bawah beringin waktu itu kumpul sama Tarzan. Kalimat itu akan menggugah. Begitu juga orang kalau baca hadis, ini pernah dibaca Nabi ya, lisan Nabi pernah ngucapin ini, ngucap biar bareng, biar sama, kan gitu. Sama ada orang ya di tengah malam gelap bulan purnama, dia dari jendela rumahnya ngelihat bulan itu. Oh, bulan ini pernah dilihat oleh Nabi 1400 tahun yang lalu ya, bulan yang sama. Dia ingat sama Nabi karena bulan ini pernah dilihat juga sama Jika kamu rindu sama Nabi, lihatlah bulan itu bulan yang sama yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Dia segala sesuatunya ke kekasihnya. Sampai ada lagu Andai Bulan Bisa Ngomong. Lagunya siapa itu, Andai Bulan Bisa Ngomong? Ya mohon, andai bulan bisa ngomong, bulannya bisa ngomong, keker bulannya. Iya kan? Itu kan bahasa-bahasa cinta seperti itu. Gimana kalau yang seperti itu kita larikan kepada Nabi Muhammad? Muhammad. Tahun berapa bulan saya bisa ngomong itu? Yang terakhir mukaddimahnya, kanal Imam Malik yudarris fil hadis. Imam Malik itu Malik bin Anas, Imamul Hujrah yang ada di Madinah, gurunya Imam Syafi'i, ngajar ilmu hadis. Pas kena gigit sama kalajengking 17 kali waktu ngajar hadis. Walam yughayyir dars, tidak merubah pelajarannya. Padahal disengat berapa kali? 17 kali. Kalau kita loncat ya, aman ya. Allah. Kenapa, Beb? Karena menghormati hadisnya Rasulullah. 17 kali, bukan sekali. Kalau ditanya sama orang, mau nanya apa dulu? Nanya masalah fikih A, B, C, langsung dijawab. Kalau ada yang mau nanya masalah hadisnya Nabi, tunggu. Ganti baju dulu yang bagus, pakai wewangian, pakai dupa, baru bicara tentang hadisnya Nabi. Begitu menghormati sabda-sabdanya, mutiara-mutiara Nabi Muhammad SAW. Karena agama ini, ilmu ini bermanfaat dengan ta'zim, dengan hormat. Jadi orang besar karena penghormatannya dengan yang besar. Kalau ingin jadi orang besar, hormati yang besar, hormati orang-orang besar. Kalau kamu menyepelekan, maka kamu tidak akan dapat keberkahannya. Tunggu dulu, mandi, ambil wudhu, pakai minyak wangi, pakai bukhur, kemudian pakai sorban, baru jawab pertanyaan tentang ilmu hadis. Begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Sampai katanya Imam Malik ini kalau di kota Madinah tidak pakai sandal. Di mana? Tidak pakai Allah. Jalan kaki hafian, tidak pakai sandal. Kenapa? Malu karena tanah Madinah pernah diinjak sama kakinya Nabi Muhammad SAW. Cangkolang kalau pakai sandal. Segitunya. Madinah luas. Kita di Kaliboto ini pakai sandal, pakai sepatu ini. Kakinya siapa ini? Sampai katanya tidak pernah buang hajat di kota Madinah. Kalau mau buang hajat di kota Madinah, keluar cangkolang ke Kanjeng Nabi. Karena tanah suci pernah diinjak oleh
Nabi Muhammad. Sampai segitunya dalam meluapkan penghormatannya kepada Nabi Muhammad. Kayaknya sebagian jamaah umroh itu udah pakai sandal di Madinah. Pas musim panas ada Pak Tenggep sih. Ini keluar dari hati yang murni. Ya. Makanya minimal nih kalau kita tidak bisa ya jagalah. Jangan meludah sembarangan di kota Madinah. Ya, jangan buang kotoran sembarangan. Jangan di halaman masjid. Kadang kita tidak pakai sandal karena sudah bersih. Sebagai salam penghormatan, ya, sebagai wujud penghormatan kepada Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini siapa? Imam Malik bin Anas. Beliau ini yang gurunya Imam Syafi'i. Pernah di zamannya kitab Muwatta karangan beliau mau dijadikan rujukan kitab hadis umat Islam. Kata beliau, jangan gitu, karena sahabat berpencar di segala penjuru dunia, bawa pemahaman riwayat yang beda-beda. Harus umat Islam itu satu ke kitab saya. Begitu ikhlasnya beliau. Jangan kalau pakai kitab saya tok, nanti sahabat yang lain yang mencar ke negeri ini kan beda, nanti pas jangan disatukan. Padahal itu raja waktu itu ingin memutuskan kitab Muwatta, kitab Imam Malik sebagai rujukan semua umat Islam. Tidak mau beliau, karena beliau mengerti bahwa agama ini disebar oleh bukan satu orang tapi banyak Alhamdulillah. Kalau kita kan misalnya sampai punya karangan kitab Alhamdulillah, yahdinakumullah, punya karangan satu kitab kan, sampean diputusin sama presiden pakai kitab kamu, bangga enggak kamu? Oh, aku menang, kitabku dipakai. Malik enggak gitu. Jangan. Islam ini luas, sahabat ini menyebar mana? Sesuai datang bawa dengan pemahamannya dari sahabat-sahabat Nabi. Begitu bentuk kelegowoan, kejembaran hati Imam Malik, bukti bahwa tidak ingin membesarkan dirinya, padahal peluang itu ada. Kalau kena ke kita, nama kita yang harus jenengku, iya wis lek jenengku. Aku iya kok awakmu, iya wis lek lione aja. Nak penyakit kita. Ini orang-orang yang ikhlas. Imam Malik bin Anas yang ada di Madinah, katanya Allahumma shalli ala Muhammad, beliau itu dalam riwayat waktu lahir negro, hitam, sehingga ibunya itu kok bisa ini hitam, keturunannya tidak kayak gitu leluhurnya. Akhirnya dinasihati, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kadang tidak kau sukai tapi itu baik untukmu. Ternyata dari anak yang hitam ini jadi ulama besar, jadi gurunya Imam Syafi'i. Ternyata dibalik ketidakserkan dalam hati itu ada kebaikan dari Allah Subhanahu. Ini pelajaran. Jangan banding-bandingkan anak. Harus adil. Iki ganteng, iki elek. Yang ganteng tok sing dibangga-banggain, sing elek disembunyiin. Atau tidak adil. Padahal kita tidak tahu yang sukses dari anak kita yang mana. Ternyata yang ganteng ini, waduh, jadi anunya narkoba, dipacari wong, zina terus. Yang elek gak payu tapi aman, tapi penyejuk untuk orang tua, ngangkat derajat, pinter ngaji. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jangan pilih kah? Muhammad. Ya'dilu fi auladikum. Laki perempuan, kadang kita yang laki yang perempuan baru paling kok dicoba uang. Punya pikiran kayak gitu, tidak boleh. Karena kita tidak tahu dari anak itu mana yang akan memberi syafaat, akan mengangkat derajat untuk kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu fi auladikum." Bersikaplah adil pada anak-anak kalian. Faham dong? Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semuanya. Baik, ada waktu, bismillah.
Kita lanjutkan tentang Sulamut Taufik. Ini Habib baru datang dari Pontianak, jadi agak lemes. Saudara Muhammad, kita jelaskan tentang Sulamut Taufik kemarin, tentang syarat-syaratnya orang khutbah. Al-qiyam wal julus bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Sudah ya? Sudah itu ya? Kadar baca surat Al-Ikhlas, baca kulhu. Kemudian selanjutnya wal wala bainahuma, wala terus menerus antara dua khutbah. Jangan dipisah antara dua khutbah terlalu lama. Sebagian memberi ukuran seukuran sholat 2 rakaat yang ringan. Kalau pisahnya terlalu lama, lebih dari ukuran sholat 2 rakaat, maka wajib mengulangi khutbahnya. Intolal fasl. Faham tuh? Jadi pemisahnya tidak boleh lama. Misalnya selesai khutbah pertama, khutibnya duduk, panggil dededung sampai selama-lamanya, maka dia harus mengulangi khutbah pertama. Jadi tidak boleh terlalu lama. Ukuran apa? Baca surat Al-Ikhlas. Kita di situ disuruh berdoa karena ada pendapat bahwa itu adalah waktu yang mustajabah. Kita doa, baca Sayyidul Istighfar, baca Jamilna bil Afiyah Wassalamah antara dua khutbah. Khutibnya naik lagi untuk khutbah kedua, turunkan tangan doanya, dengarkan lagi khutbahnya. Fahim tom? Kemudian juga al-muwalah wa bainahuma wa bainas shalah. Terus menerus antara dua khutbah dengan antara sholat. Kan selesai khutbah, itu juga harus terus menerus, tidak boleh dipisah dengan pisah yang lama antara dua khutbah dengan sholat langsung aja pindah. Jangan sibuk ini sibuk itu, setelah dua khutbah ngomong ini ngomong itu. Lebih dari 2 rakaat sholat sunnah, maka terlalu panjang pemisahnya, harus mengulangi lagi semuanya. Itu harus mualah bainal khutbatain wa bainas shalah, itu wa bainahuma wa bainas shalah. Yang terakhir ini an yakuna bil arabiyyah. Hendaknya khutbah itu pakai bahasa Arab. Maksudnya di sini rukun-rukunnya. Apaan rukunnya kemarin? Alhamdulillah, salawat kepada Nabi, kemudian ayat Al-Qur'an, kemudian wasiat kemudian doa untuk kaum muslimin dan muslim. Itu rukun-rukunnya khutbah, harus pakai bahasa Wadhalika idza kana fil qaum man ya'rif bil arabiyya wa illa fa yakfi bi ayyi lughatin misyarat ay yafhamu al hadirun wa yajib alayhi ta'allum al arabiyya wa illa athimu ma'ada misah jum'atihim. Ya, jadi harus pakai bahasa Arab rukunnya. Lebih dari rukun, mau ceramah mau yang pakai bahasa Indonesia ada apa, Madura ada apa, yang penting rukun-rukunnya pakai bahasa Arab. Ulama-ulama Nusantara kita takut ceramah khutbah itu kemana-mana, akhirnya dikaranglah kitab At-Tuhfas Tsaniyah itu, kumpulan khutbah-khutbah pakai bahasa Arab itu. Singkat, padat, berbobot. Itu bahasa Arab, rukunnya dan isinya. Ya, dulu Habib kalau khutbah pakai itu, diterjemahin sama Habib secara singkat padat. Nah, itu singkat padat dan isinya luar biasa bagus. Rukunnya sudah bahasa Arab. Karena kadang orang namanya penyakitnya orang ngomong itu lupa. Kalau udah pakai kitab, udah pakai ini, lupa. Keberuk ke timur sampai depak ke Real Madrid lawan Barcelona waktu khutbah kadang. Atau lupa waktu, kepanjangan sampai orang mau pulang tidak jadi, kelamaan. Itu penyakitnya orang ngomong. Itu biasa, makanya dikasih jam di depan khotib itu. Kayak sekarang saya ini dikasih jam itu bukan apa, ngingetin takut terlempes. Gitu ya. Rasulullah Muhammad. Terus siapa? Menurut Habib ya gitu, rukunnya pakai bahasa Arab, isinya bahasa Indonesia biar dipahami. Arab kepi, di sisi lain nilai positifnya khutbahnya tidak kemana-mana, waktunya on time, tepat, cepat, sesuai. Itu manfaatnya kalau bahasa Arab yang di kita. Di sisi lain tapi orang tak ngeding apa, tidak tahu apa-apa. Khutbah kemarin apa sih?
Ya tak tahu lah. Amin amin. Barakallah amin. Akhirnya orang, padahal itu kesempatan untuk ngasih nasihat. Undangan yang wajib dihadiri. Khutbah Jumat itu kan wajib didengar. Sehingga menurut Habib, karena ini kebutuhan umat nunggu hadir majelis ilmu kayak gini kan cuma sebagian. Tapi kalau khutbah Jumat kan semua ikut. Sehingga rukunnya pakai Arab, kasih terjemah sedikit yang berhubungan dengan musim yang dihadapi. Itu kayaknya lebih manfaat. Tidak terlalu panjang karena mengganggu kehusuan juga, tapi yang singkat dan padat, kasih terjemahan sedikit. Itu menurut saya yang lebih efisien karena dibutuhkan umat untuk dengar. Ya, Arab semuanya, apalagi suaranya lemah, kayak ada Jumatan, tidak ada perubahan. Ya, orang-orang biasanya di masjid-masjid kampung itu bacanya pelan, kayak baca koran. Arab semuanya tidak ngerti apa, oh ya ngono rutinan itu. Tapi kalau ada Arabnya, ada Indonesianya dikit atau Maduranya dikit yang berhubungan dengan umat, wah itu lebih ngena menurut saya. Tapi rukun harus pakai bahasa Arab ya, rukunnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak bisa ditinggal bahasa Arab ini karena wahyu turun dengan bahasa Arab dan seterusnya. Kemudian antakuna kulluha fi waktu zuhur, harus dikerjakan semuanya itu di waktu zuhur. Jadi kalau naik khutbahnya belum zuhur, kita zuhur lah, alhamdulillah hamdan kama amar, tidak sah. Harus pastiin adzan zuhur baru dimulai. Atau zuhurnya sudah habis, sudah masuk asar baru naik khutbah, nah ini juga tidak sah. Harus dikerjakan di waktu zuhur itu khutbah. Nah, seperti itu syarat-syarat kewajibannya orang yang khutbah. Ya, ini insyaallah tidak ada yang jadi khotib, banyak yang jadi makmum. Harus didengarkan ya, kemarin sudah disampaikan ya, harus didengarkan khutbahnya oleh 40 orang. Ada yang bilang menurut Imam Nawawi bil fi'li, dengar beneran, harus dengar rukunnya, hamdalah, solawat harus bil fi'li. Menurut Imam Rafi'i ya dan Imam Ibn Hajar, ini Indan Nawawi Rafi'i Ibn Hajar. Tapi kata Imam Romli bil quwwah, artinya bil quwwah, walaupun orangnya tidur dengar khutbah tak faham, korki ngeding, dianggap sah. Itu menurut Imam Romli. Tapi kalau Imam Hajar, Imam Nawawi Rafi harus dengar, alhamdulillah wassalatu wassalam, harus dengar, harus jelas. Jadi kalau yang tidur tidak dianggap 40. Imam Nawawi itu, Imam Hajar. Kalau Imam Romli lebih enak, as-sima' bil gua, walaupun dengar tapi tidak paham, si penting ono kerungu-kerungune dianggap sah. Mau Imam Romli apa Imam Hajar? Enaknya Romli bisa tidur. Ya, alhamdulillah ada khilaf kayak gini. Kalau tidak ada khilaf, waduh, kebanyakan yang waduh, yang hadir penuh masjid tapi tidur ngapi, paling tinggal 10 yang cengat. Tidak sah kalau menurut Imam Nawawi. Tidak sah karena tidak didengar sama orang. Khutbahnya harus didengar minimal 40 orang. Jadi makanya apalagi masjidnya ber-AC, permadaninya empuk, ya sudah nawai itu tedung lillahi ta'ala. Gitu sudah ini. Akhirnya tidak dapat apa-apa ya. Katanya Habib Umar itu, khutbah kalau tidak ada tangisannya seperti makanan tidak ada garamnya. Cia. Berangkat sama pulang tidak ada perubahan. Jadi kalau Nabi khutbah itu wajahnya sampai merah dari saking isinya itu menyentuh ke hati. Jadi pulang itu kaum muslimin benar-benar kayak dicas, semangat lagi benar. Nah, sekarang faktanya di banyak masjid apakah kayak gitu? Berangkat mulai ini podo cia, tak paham, tedung, gak ngerti, akhirnya
tidak membawa perubahan, dan itu berlangsung puluhan tahun masjidnya kayak gitu. Padahal ya masjidnya itu banyak kasnya 40 juta, 30 juta, tapi tidak mau berkreasi, khutbahnya ngono-ngono toh. Harusnya undang dong fulan bin fulan, itu buat pengajian dengan dana 30 juta, belum tentu orang duduk dengerin, diniati kayak itu. Paling sambil rokokan, sambil di warung kopi dengerin jarak jauh, biaya habis 30 juta. Ini tidak usah puluhan juta. Hadir di masjid orang wajib dengar, itu kesempatan, momen yang harus dimanfaatkan oleh takmir masjid untuk membenahi sekitar. Undang, kalau di sini khutbahnya tidak enak, undang siapa? Tidak harus pengajian, undang Kiai Badrul Shadiq diundang. Ngapa? Khutbah Jumat Kiai, tidak apa-apa. Tidak harus pengajian ini. Pengajian sih berkat pula sampean. Kayaknya belik ini tak usah kan berkatan. Undang Habib siapa, Kiai siapa yang geranya bagus untuk masyarakat. Pakai maslahat masjid. Jangan disimpan ojo. Oh, masjid yang sukses, yang berhasil, saldo 1 miliar. Oh, sukses. Padahal si makmum sedikit, tidak paham isi Jumatan apa, tidak ada ruhaniah, tidak sukses itu namanya. Ya, ayo kita harus bangkit ya. Anu beb taningkeun teh beb. Ini virus corona nih, moga-moga tuli mate. Taning beken teh tangbogi ya taning. Ini namanya kardiman. Harusnya tahu diri. Saya kok kurang pas beb ya, kalau khutbah suara saya tidak pas, saya tidak ngerti bahasa Indonesia, kayaknya saya kurang pas. Biar saya amin saja. Hebat kamu, Allah angkat derajat kamu. Tidak kira turun derajatmu, Allah yang angkat. Karena kamu, biar umat lebih manfaat beb, kasih yang Allah kasih bidangnya gitu loh. Jangan memaksakan diri, muntah pas. Biar wis kamu amin, kamu angkat derajat. Kalau kamu kayak gitu terus, kok itu gitu, kamu kena penyakit hubbul jah, gila hormat. Itu penyakit terakhir yang keluar dari hatinya wali. Setelah sombongnya sembuh, dengkinya sembuh, penyakit terakhir yang paling bandel, gila hormat, gila pangkat, tak gelem gente, mon tak mati kok congce gente jong. Akhir orang semua doain mati. Jangan sampai kena penyakit ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sendiri sampai kadang yang mau ngomong, udah berdekik dari tokar. Karena saya punya masjid, kok tak serak saya khut Jumat itu kayak tak khut Jumatan itu ya apa sih yang tapi kadung maju pemundur tak bisa, kadung maju terus sampai kecuglengan dek. Jadi kadang repot ya, memang itu kita hadapi ya, karena memang ini penyakit ya. Makanya ayo berbenah-benah ya. Kita jangan maksakan diri, minta sama Allah supaya hati ini tidak kena penyakit hubbul jah, gila hormat, gila pangkat, dan semoga Allah angkat derajat kita. Walaupun tidak harus jadi ini jadi itu gitu ya. Kalau kita tidak bisa ya tidak bisa. Kalau kita bisa ya silahkan, kalau manfaat untuk umat. Lega iso ya wis, amin amin walad dolin amin. Jangan ikut walad dolinnya. Le iso bagus silahkan, tampilkan, puter uang masjid untuk maslahat masjid. Jangan takut, gak enak ya. Kadang ini penyakit ya penyakit ya. Mudah-mudahan disembuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kula jenengan sedoyo semuanya ini, semoga semuanya dibersihkan hatinya, tidak hasud dengki sama orang, tidak gila hormat, dikasih sifat tawadhu, diangkat derajat dengan ilmu, dengan amal soleh, istiqomah di jalan Allah. Jamaah haji yang berangkat tahun ini semoga diparingi sehat, diparingi selamat, diparingi afiat, mabrur haji dan umrohnya. Kula jenengan semuanya semoga dikasih kesempatan di tahun-tahun berikutnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam keadaan sehat walafiat dan makbul ibadahnya, dan Allah jadikan kita semua orang yang husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.